Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Kenalkan nama saya Guru dari Dianisnya, calon guru penggerak angkatan 9. Bersama ini kita sudah masuk dalam training waktunya untuk pasca observasi bersama rekan saya Ahmad Ansarudin sebagai guru bahasa Indonesia. Oke, terima kasih. Gimana Pak Ansarudin, lebih dekat, lebih enak? Gimana kabarnya? Hari ini alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana perasaannya setelah kemarin kita observasi di dalam kelas yang secara langsung, secara bersamaan dengan saya, gimana perasaan dari Pak? Ya, ada pengalaman yang ya, oke. Pada intinya observasi kemarin itu bisa enggak apa yang dilakukan pertama kali pada saat Pak Ansarudin masuk ke kelas, kemudian menangani peralihan dari anak-anak yang belum masuk kemudian masuk, apa yang dilakukan Pak Ansarudin kemarin? kemarin untuk masa peralihan jam atau istirahat yang masuk itu saya mengatakan Iya. nafas, Iya. Iya. Bisa diceritakan kembali Pak, kemudian perasaan Pak Ansarudin setelah melakukan itu KSE, apa nih yang terdapat dari Pak Ansarudin sebagai guru dan yang dilakukan anak-anak itu setelah tarik nafas atau yang kita sebut dengan mindfulness itu, rasanya Pak senang itu gimana? Ya, lumayan senang. Anak-anak bisa lebih fokus. Iya. Dan saya temukan kemarin itu ada ice breaking ya Pak? Ya, ice breaking. Ice breaking itu bagaimana bisa diceritakan? Ice breaking ya salah satu tujuannya ya anak-anak itu tidak begitu tegang, ya belajar itu bervariasi, tidak monoton dengan hanya bercerita, harus ada kolaborasi yang paling tidak berbasis keterbukaan. Iya, tipek ya, seperti itu tipeknya masuk. Kemarin saya boleh diberitahukan kembali bahwa tujuan pembelajarannya apa kemarin menganalisis apa? Karena kemarin itu materinya tentang nilai-nilai yang terkandung dari sebuah hidayat, jadi juga belajarnya dengan kegiatan saintifik dan model pembelajaran progress learning. Iya. Maka diharapkan peserta didik itu dapat menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam hidayat secara kritis dan etis. Hikayat Pak ya. Jadi kita terkenal dengan SMK vokasi. Mungkin ada pertanyaan yang disempatkan pada saya, artinya apa makna pembelajaran mendalam hikayat ini untuk anak-anak SMK khususnya kemarin? Anak-anak itu paling tidak bisa mengambil hikmah dari proses pembelajaran kemarin terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah hidayat, karena nilai-nilai yang terkandung di dalam itu sekitar 6 nilai. Pertama nilai agama, nilai pendidikan, nilai sosial, edukasi. Yang tidak kalah hebatnya itu nilai estetika. Karena hikayat ini salah satu cirinya adalah istana sentris. Cerita-ceritanya berkisah tentang kehidupan istana ya. Jadi artinya di dalam istana itu terjadi apapun mempunyai nilai moral bagi anak-anak SMK ya. Sikapnya atau nilai budayanya. Kalau dikaitkan dengan profil belajar Pancasila, yang paling tidak anak-anak itu ya gimana? Ya, dari sosialnya itu sosial, royong, sosial, berakhlak dunia, bersama. Nah, kemudian berarti perasaan betul ketika tujuan pembelajaran ditetapkan
menganalisis dari cerita hikayat itu ya Pak Ansarudin ya. Kemudian ada area-area pengetahuan dan keterampilan di dalam menganalisis gitu ya. Tadi yang sudah dikatakan ada PBL, ya kan Pak? Sejauh mana ini pelaksanaan PBL? Ada diferensiasinya Pak? Karena memang kurikulum Merdeka itu memang salah satu ciri khasnya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ya, kemarin itu saya mengambil diferensiasi proses. Prosesnya itu yang kembali anak-anak itu kan tidak semua anak itu mengerti tentang logika, ada bisa. Kemarin itu saya prosesnya anak-anak bisa melihat secara langsung ya, visual juga bisa melihat secara audio. Ya. Jadi sudah berjalan ya Pak? Alhamdulillah kemarin berjalan waktu ya. Hambatan-hambatan. Kekurangannya menurut Pak Ansarudin apa? Kekurangannya kemarin itu tidak begitu banyak. Hanya saja ya ada sedikit dan sekian banyak siswa itu yang proaktif dan menerapkan diferensiasi yang itu diferensiasinya ya. Kemudian anak-anak maju ya. Karena mekanisme pembelajaran kemarin itu berbasis kelompok terus mengerjakan atau penugasan setelah itu ya bagaimana diskusi dengan presentasi. Ya. Jadi kekurangannya itu ada beberapa siswa yang belum ya. Kira-kira apa nih permasalahan kekurangan? Ya, karena anak-anak itu semacam karena ceritanya itu cerita. Oh, gitu ya. Artinya kalau dilihat ceritanya tidak menarik, medianya. Kalau medianya menarik, tapi karena mungkin ceritanya kan cerita lama Melayu. Atau ada juga kalau satu mereka itu hanya langsung praktek gitu aja. Oh gitu. Tidak berbasa-basi dengan cara atau ada yang ingin langsung praktek. Jadi kekurangan aktifan ini kemungkinan bukan dari media ya, karena ceritanya yang lama. Jadi kalau menggunakan cerita Korea bukan hikayat. Iya. Jadi menurut Bapak kenapa siswa ini kurang aktif? Itu didiskusi atau kebanyakan ya di diskusi ya. Apakah mungkin ketika tidak aktif itu tidak sesuai dengan gaya hidupnya? Kira-kira apakah jadi ketidakterlibatan peserta didik karena yang dikatakan tadi ini masuk aksi, berarti aksi itu masuk ke dalam kinestetik. Ya betul, kinestetik. Ya, ini praktek itu masuk praktek. Jadi kira-kira kalau ada yang tipe gaya kinestetik kan itu tadi ada yang visual, ada yang auditory berdasarkan gaya belajarnya dan berdasarkan diferensiasi proses juga. Apa nih yang akan dilakukan ke depan? Ya, ke depannya insya Allah saya pasti perhatiannya dari tetap mengedepankan waktu yang bisa mengadopsi mengakomodasi gaya-gaya belajar siswa. Jadi tiga gaya itu yang estetik nih menjadi estetik ini karena ya langsung aksi maksudnya gitu ya. Ya, berarti nanti nextnya ke depannya menerapkan sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi proses dengan KSE gitu ya Pak. Ya, artinya dalam KSE. Ya, yang ditekankan lagi adalah pembenahan modul belajar untuk bagaimana anak terlibat aktif di dalam KSE seperti itu ya. Oke. Setelah tahapan membuat modul ini karena kita di ujung istilahnya kelas 11 ya atau kelas 12 kemarin kelas 12 atau kelas 11 ya Pak? Kelas 10 ya. Kelas 11, kelas 10 terus 10 ya. Kelas 11 itu untuk mendekati ini kan kita sudah BAP, BAP penyelesaian
belajar, berarti nanti setelah UTS ya melakukan itu, kira-kira penggunaan estetik itu masuk ke dalam sebuah modul kajian agar bisa terakumulasi. Ya, ini kan materi selanjutnya tentang puisi. Jadi yang kinestetik bisa resiko prakteknya. Tetap konsepsi sama. Tetap. Untuk PBN-nya sama. Ya, dalam bahasa Indonesia itu kan ada 4 elemen. Rencananya diterapkan di dalam materi yang berbeda ya. Iya, betul ya. Karena estetik tidak bisa dilaksanakan di semua elemen yang gitu ya. Jadi next setelah semester hasil pertengahan semester ini ya Pak, lanjut ke puisi ya. Yang auditori dan visualnya sama. Betul. Ya, ini sangat menarik Pak Ansarudin. Kira-kira pembicaraan kita jadi saya tunggu di rencana aksinya Pak Ansarudin. Di puisi itu bagaimana untuk diferensiasi proses bagi anak yang kinestetik. Kira-kira nih refleksinya apa setelah kita melakukan observasi sama observasi? Ya, untuk refleksi dulu, alhamdulillah kemarin itu ya berjalan dengan lancar. Sebagian besar memang anak-anak itu sudah menerapkan seperti apa yang diterapkan di dalam modul. Ya sedikit memang yang pasti ada memang itu semua pelajaran pasti ada. Alhamdulillah kemarin berjalan lancar sesuai dengan konsep modul. Kemudian ya refleksi untuk siswa alhamdulillah hanya kemarin ada refleksinya juga ya, senang ya. Senangnya karena memang di situ ada cerita yang ceritanya memang bervariasi kemarin. Tidak satu cerita, ada cerita hikayat stimulus dan juga ada hikayat yang untuk dianalisis. Luar biasa. Ya, terima kasih Pak Ansarudin, sangat luar biasa. Monoton satu. Betul sekali untuk SMK ini mungkin di situ ya nilai-nilainya ya. Saya tunggu rencana aksinya Pak Ansarudin. Insyaallah siap. Untuk perbaikan kualitas pembelajaran di semester yang setelah PAP ini. Terima kasih Pak Ansarudin, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Iya. Ini siapa? Bisa ada aja.